Kisah pewayangan Aswamedhaparwa merupakan bagian ke-14 dari kisah Mahabharata yang sering disebut dengan Astadasa Parwa atau 18 Parwa. Aswamedha ayatnya merupakan upacara suci yang akan dilakukan oleh Panca Pandawa dengan mengorbankan seekor kuda putih yang digunakan sebagai sarana upacara. Karena upacara ini mampu membersihkan bumi dari kekotoran akibat dari kekalahan para Korawa dalam peperangan Bharatayuddha. Aswamedhaparwa disebut juga Aswamedhika Parwa yang memaparkan kisah upacara besar Aswamedha, yaitu penganugerahan Prabu Yudhistira menjadi Maharaja di Raja Hastinapura dengan wilayah meliputi wilayah India Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Sejak zaman kerajaan, kisah-kisah besar seperti Mahabharata dan Ramayana sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Para pecintanya mengibaratkan Mahabharata dan Ramayana bagai samudra maha luas yang mengandung berbagai mutiara ajaran dharma, artha, kama, dan moksa yang tak habis-habisnya. Dan kenyataannya hingga kini, mutiara-mutiara empos tersebut masih bertahan dan tak lekang oleh zaman. Selalu ada hal yang menarik juga relevan untuk direnungkan dan menjadi pegangan masyarakat dalam menentukan nilai-nilai kehidupan. Dalam perjalanannya memang banyak penasiran para dalang yang dikenal dengan sebutan cerita kawi pedalangan atau cerita carangan yang hidup dan berkembang seiring kejadian dalam kehidupan sosial masyarakat. Cerita-cerita ini menjadi menarik dan bertahan sesuai imajinasi yang muncul dari para dalang, mengikuti alur kejadian sosial kemasyarakatan sebagai warisan karya Pujanggam Puseda dan Pu Panuluh zaman Kerajaan Jawa kuno. Akan tetapi, bagaimana epos maha besar ini berada dalam batang cerita yang sesungguhnya? Penerbit serial Epos Mahabharata terjemahan ini diharapkan bisa mengobati kerinduan pembaca untuk bisa membandingkan dan menemukan benang merah kisah wiracarita dari tanah aslinya India. Karena itu, penerbit Setia Bakti menghadirkan Aswamedhaparwa terjemahan dari naskah Mahabharata dari tanah kelahirannya Bharatawarsha. Dalam hal ini, admin menuangkan wiracarita Aswamedhaparwa. Cetakan 2 tahun 2012. Penerbit ISBI Buku. Alih bahasa oleh Kadrat Nila. Yang terdiri dari 380 halaman dalam bentuk buku dan kami salin melalui teks suara. Selamat mengikuti. Aswamedhaparwa. Setelah Raja Dhritarashtra menuangkan cairan kurban ke dalam air untuk menyucikan arwah Bisma, Yudhistira yang pada saat itu berada di belakang Dhritarashtra ambruk dan tergelincir ke dalam sungai Gangga. Seperti gajah terkena panah pemburu, Krishna memberikan isyarat lalu Bima terjun ke dalam air untuk menyelamatkan kakaknya. Ini tidak boleh terjadi, kata Krishna pahlawan besar yang tiada banding itu. Para Pandawa melihat putra Dharma terlentang di atas tanah, mengeluh sedih, tidak putus-putusnya. Semuanya sangat sedih melihat keadaan kakaknya sedemikian itu, lalu duduk mengelilingi Yudhistira. Dhritarashtra dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan berkata kepada Yudhistira, katanya, "Wahai pahlawan perkasa, lakukanlah kewajiban Ananda sekarang putra Kunti. Dengan jiwa kesatria Ananda sudah berhasil merebut kekuasaan di dunia ini. Sekarang nikmatilah hasil kemenangan itu bersama-sama dengan saudara-saudara kalian. Wahai Ananda pembela kebenaran dan keadilan, aku sungguh tidak melihat alasan mengapa Ananda menjadi sedih seperti ini. Ananda adalah Maharaja, berbeda dengan aku ini. Setelah kehilangan anak-anak yang bagaikan kekayaan, melintas dalam impian, Gandhari dan akulah yang mestinya sedih dan berkabung. Aku yang sudah mengabaikan nasihat-nasihat Bernas Widura yang berbudi luhur itu, yang selalu memperhatikan permasalahan kita. Akulah yang mengemban pikiran jahat, dan sekarang aku sungguh telah bertobat. Widura yang sakti dan bijaksana itu sudah seringkali memberikan peringatan kepadaku. Sekali waktu dia pernah berkata, keturunan Paduka akan mengalami kehancuran karena dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh Duryodhana.
Oh Raja, apabila Paduka ingin menyelamatkan keturunan Paduka, laksanakanlah apa yang hamba nasihatkan. Jauhkan raja yang berhati jahat Soyodana ini. Jauhkan ia dari kerajaan ini. Jangan diberi kesempatan kepada Karna dan Sengkuni untuk mendekati dirinya. Dengan muslihat perjudian, mereka dengan diam-diam ingin melakukan penindasan kepada Raja Yudhistira yang adil itu, putra Dharma Raja yang berbudi luhur itu pada suatu saat nanti pasti akan berhasil menguasai dunia ini. Apabila tidak mengangkat Yudhistira menjadi raja, maka lakukanlah upacara penobatan dan ambillah sendiri singgasana ini dan berlaku adil kepada semua pihak. Perkenankanlah rakyat serta sanak keluarga Paduka menikmati kesejahteraan di bawah kekuasaan Paduka. Pada waktu Widura mengucapkan saran-sarannya itu, "Oh Putra Kunti, aku memang tolol. Aku telah memihak dan mengikuti kata-kata bujukan Duryudana. Aku menutup telinga kepada kebijaksanaan yang diucapkan oleh orang-orang yang bermaksud baik. Maka kesedihan inilah menjadi akibatnya dan aku terbenam dalam lautan kesengsaraan. Lihatlah ayah dan ibumu ini, kami tenggelam di dalam kedukaan. Tetapi wahai Raja, aku tidak melihat alasan mengapa Ananda bersedih seperti ini." Setelah mendengar kata-kata Dhritarashtra itu, Yudhistira menjadi agak tenang. Selanjutnya Kesawah menghiburnya dengan kata-kata seperti berikut. Apabila seseorang terlalu menurutkan perasaannya dan sangat bersedih dalam mengenangkan para leluhurnya, tidak lebih yang dia lakukan adalah membuat para leluhur yang sudah tiada itu menjadi sedih pula. Karena itu, lenyapkanlah kedudukan yang sia-sia ini. Bangkitlah, lakukanlah upacara-upacara yang disertai pembagian hadiah-hadiah kepada para pendeta dan pertapa, serta kepada para brahmana. Haturkan kepada semua dewa, sajikanlah hidangan daging dan minuman kepada para tamu dan berikan apa saja menurut kebutuhan mereka, terutama kepada yang tidak mampu. Seorang cerdas seperti Anda ini tentu tidak pantas bersedih seperti ini. Apa yang patut diketahui sudah cukup Anda ketahui. Apa yang patut dikerjakan sudah pula Anda kerjakan. Anda sudah pulang mengetahui dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi tugas satria seperti yang sudah pernah diwejangkan oleh Yang Mulia Bhisma Putra Dewi Bagirti, juga oleh Krishna Dwapayana, tidak ketinggalan oleh Widura dan Narada. Karena itu, jangan kembali kepada jalan kebodohan, tetapi tempuhlah jalan yang dirintis oleh para leluhur Anda. Tegakkan kembali kerajaan ini. Sudah berkali-kali dinyatakan bahwa tugas seorang satria adalah mencapai keagungan alam surga. Melalui kemasyurannya saja, pahlawan-pahlawan yang berjuang sampai tewas menjalankan tugasnya tidak mungkin akan jatuh lagi dari alam kedewataan. Buanglah jauh-jauh kedukaan Anda, oh Raja. Apa yang sudah terjadi adalah selaras dengan hukum takdir. Anda tidak dapat menghidupkan kembali semua mereka yang sudah tewas. Sampai di sini Gowinda berhenti berbicara, dan dengan suara lemah tidak bersemangat, dijawab oleh Yudhistira, "Oh Gowinda, hamba tahu betapa kasih sayang Paduka kepada diriku ini. Selamanya Paduka telah mendampingi hamba dengan penuh kecintaan dan persahabatan. Oh pahlawan perkasa bersenjatakan gada dan cakra, wahai penyelamat bangsa Yadu, oh Paduka yang cemerlang, apabila pada saat ini Paduka memperkenankan hamba pergi bertapa ke dalam hutan, maka Paduka telah menyompong cita-cita yang paling hamba dambakan. Hamba tidak akan pernah mendapatkan kedamaian setelah melakukan pembunuhan terhadap kakak-kakak beserta manusia, utama seperti Karna yang gagah berani. Oh Janardana, perintahkanlah kepada hamba untuk pergi bertapa, agar dapat hamba membebaskan diri dari dosa-dosa kebiadaban ini, agar jiwa dan pikiran hamba menjadi bersih." Dengan cepat Resi Wyasa, petapa tua yang bertenaga hebat itu, menyela dan menghibur Yudhistira sebagai berikut. Wahai, pikiranmu sama sekali belum tentram. Sekali lagi di sini cucu Endea digelapkan oleh perasaan kekanak-kanakan. Haruskah kami orang tua berkali-kali menghambur-hamburkan kata-kata kepada Enjaini? Cucunda mengetahui kewajiban kaum satria
bahwa para satria itu harus hidup melalui peperangan. Seorang raja yang sudah menunaikan kewajiban dengan sepantasnya, tidak semestinya harus diringkas oleh perasaan sedih. Cucunda Raja sudah dengan tekun mendengarkan pelajaran-pelajaran guna mendapatkan kebebasan abadi, dan berkali-kali aku sudah meluruskan pandanganmu yang didorong oleh hawa nafsu keinginan sendiri. Tetapi ternyata sekarang kamu tidak menghiraukan apa yang sudah aku uraikan. Pengertian Cucunda yang fisik itu sudah menyapu bersih semua yang semestinya dicamkan sebaik-baiknya. Janganlah sampai terjadi sedemikian itu. Kebodohan seperti itu sesungguhnya tidak pantas bagi dirimu. Hai Ananda yang berhati suci, kamu sudah mengetahui semua yang selaras dengan kodrat. Apa yang menjadi kekuatan seorang raja, dan apa yang menjadi pahala dari perbuatan dana yang ikhlas. Apalagi kelemahanmu wahai Raja Perkasa. Hingga Cucunda berhasil ditundukkan oleh kesedihan yang muncul dari alam kegelapan jiwa. Oh Yudhistira, sekarang aku tahu bahwa kebijaksanaanmu belum cukup. Ketahuilah bahwa tidak seorang pun dapat melakukan sesuatu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Adalah roh alam semesta yang menggerakkan untuk melakukan kegiatan yang baik ataupun yang buruk. Bagaimanakah pengertianmu tentang bertaubat? Ananda menganggap dirimu sudah melakukan perbuatan jahat, dan itu sangat Cucunda perhatikan. Tetapi jujur tidak sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana caranya menghapuskan dosa dan noda itu. Ketahuilah oh Yudhistira, bahwa bagi setiap orang yang berdosa sudah disediakan cara dan jalan membersihkan diri dari dosa-dosa. Jalan-jalan itu antara lain adalah dengan melakukan tapa brata dan berpantang, melakukan upacara kurban yang didukung dengan membagi-bagikan dana punya. Wahai Raja, orang berdosa itu selamanya dapat menyucikan diri dengan jalan menyelenggarakan upacara kurban, melakukan tapa brata, dan perdana punya. Makhluk-makhluk surga melakukan upacara kurban untuk mendapatkan berkah keagamaan. Karena itu upacara-upacara itu memang sangat penting artinya. Dengan melaksanakan pengorbanan-pengorbanan, para dewa itu menjadi luar biasa kuat dan jayanya. Setelah melakukan berkali-kali pengorbanan, para dewa itu berhasil menaklukkan golongan Danawa. Karena itu, Yudhistira, bersiap-siaplah untuk menyelenggarakan upacara Raja Suya, Aswamedha. Yudhistira termenung untuk kemudian menjawab dengan kata-kata sebagai berikut. Wahai Maharishi junjungan kami, tidak dapat diragukan lagi bahwa upacara-upacara itu, khususnya upacara Aswamedha, akan dapat menyucikan raja-raja yang berdosa. Akan tetapi, hamba sebenarnya sudah mempunyai niat yang semoga Paduka suka mendengarkannya. Setelah hamba melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan pembasmian secara besar-besaran itu, maka hamba tidak sanggup lagi memikirkan untuk melakukan dana punya, meskipun dalam jumlah kecil sekalipun. Kekayaan hamba sudah musnah dan hamba tidak memiliki apapun juga. Hamba tentu tidak sampai hati untuk meminta bantuan kepada putra-putra raja yang masih sangat muda-muda belia ini. Apalagi mereka semuanya masih merasakan kepedihan sebagai akibat dari peperangan yang maha dahsyat itu. Bagaimana hamba dapat mengharapkan bantuan kepada mereka setelah hamba sendiri yang menghancurkan dunia, lalu menarik pajak lagi untuk sekedar melakukan upacara karena kelalaian Duryodhana? Oh Maharishi, Raja dunia ini mengalami kehancuran, dan kita semua menanggung kemiskinan demi kekayaan. Duryodhana telah menyia-nyiakan dunia ini. Seluruh perbendaharaan putra yang jahat itu sudah kosong. Dalam upacara kurban ini dunia sebagai daksina. Itulah persyaratan pertama yang sudah banyak dirubah. Dan meskipun perubahan-perubahan itu diperkenankan dengan persyaratan-persyaratan, namun peraturan utama itu masih tetap diakui sebagaimana bentuk aslinya oleh para cendekiawan. Dan hamba sendiri tidak hendak melakukan penyimpangan dari peraturan-peraturan itu. Karena itu wahai petapa suci, dalam hal ini hamba mohon petunjuk dan nasihat Paduka. Mendengarkan jawaban seperti itu, Rishi Vyasa terdiam sejenak, kemudian beliau berkata, sekarang perbendaharaan kerajaan memang sedang kosong, tetapi segera akan penuh berisi, wahai putra Prita, di atas gunung Himalaya.
terdapat cukup jumlah emas yang telah dibengkalaikan begitu saja oleh para Brahmana yang dahulu upacara yang dilakukannya sudah menghadiahkan emas luar biasa banyaknya kepada para Brahmana itu. Tetapi mereka hanya membawa seperlunya saja, sedangkan sisanya ditinggalkan saja di tempat itu. Demikianlah Wiracarita bagian 1 sampai dengan 3-nya. Jangan lupa untuk subscribe untuk bagian cerita selanjutnya. Terima kasih.